Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, kita akan membahas tentang yaitu kebutuhan anak-anak mahasiswa yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat proposal saja. Oke, kita buka dulu apa hal-hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah kita contohkan judulnya adalah ini, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar mengarang pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan metode pembelajaran karya wisata siswa kelas 4 STIT Nurus Salam Pekanbaru. Ya sobat semuanya, yang pertama yaitu hal-hal yang ada di dalam ini adalah ini semua yang ada. Nah, ini. Pertama, kita terus dulu bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan. Permasalahan ada 3, diidentifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan ini penelitian apa, manfaat penelitiannya, kemudian kajian teori, kerangka berpikir, kerangka teori, kemudian relevan, baru kerangka berpikir, hipotesis tindakan, metode penelitian apa saja, ada setting penelitian, termasuk di sini jenis penelitiannya apa, lokasi penelitiannya dan waktu penelitian di mana, kemudian subjek dan objek penelitian, prosedur penelitiannya apa, perencanaannya, tindakan penelitian, observasi tindakan, refleksi, kemudian teknik pengumpulan data, apa, teknik analisis datanya apa. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama, sesuai dengan judul kita ini, sebagai contoh saja, kita membuat latar belakang masalah. Oke, kita matikan sini, kita buat sini adalah ini ya. Oke, kita buat dulu paragrafnya. Paragrafnya. Oke. Di latar belakang masalah ini ada apa saja? Yang pertama, saudara harus menjelaskan, yaitu pertama adalah hal-hal umum, yaitu hal umum tentang apa? Tentang apa? Yaitu tentang hasil belajar, pentingnya hasil belajar. Pentingnya hasil belajar mengarang pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, yang saudara isi juga di sini pada latar belakang masalah ini, cari teori atau pendapat para ahli tentang hasil belajar, tentang pentingnya hasil belajar. Pentingnya hasil belajar menurut para ahli, atau hasil penelitian seperti jurnal, disertasi, tesis, dan skripsi. Kemudian selanjutnya setelah sobat semua menjelaskan tentang itu, baru kondisi bagaimana permasalahannya. Kondisinya adalah yaitu berdasarkan menggambarkan kondisi, kondisi real yang ada di lokasi penelitian.
penelitian. Apa kondisi realnya nih? Ini biasanya diperoleh dari wawancara dan observasi awal Oke, kita langsung contoh di sini. Contohnya langsung kita buat di sini. Oke. Buat contoh. Apa contoh di sini kita buat? Nah, kita buatlah sini berdasarkan berdasarkan observasi awal terdapat gambaran rendahnya hasil belajar apa? Belajar mengarang bahasa Indonesia mengarang bahasa Indonesia dengan ditandai hasil ulangan apa? Ulangan berdasarkan nilai KKM KKM misalnya 70 misalnya. Yang dapat itu misalnya KKM dari 30 siswa, hanya 6 atau 7 lah, 7 siswa yang dianggap berhasil mencapai nilai di atas KKM. Nah, ini kan menjadikan masalah ininya. Dibuat lagi dari hasil wawancara nanti. Ini merupakan masalah. Nah, ini. Kemudian kita kembali lagi. Setelah ini Anda buat adalah latar belakang masalah. Penegasan istilah. Istilah ini kita buat berasal dari kata kunci. Kita perhatikan nih kata kunci sini. Biasa kata kunci hal-hal yang dibahas. Biasanya hal-hal yang dibahas tentu hasil belajar. Nah, ini. Kemudian metode pembelajaran karya wisata. Nah, ini. Kemudian yaitu mengarang pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini istilah-istilah ini. Istilah-istilah ini berdasarkan pada para ahli. Istilah apa yang kita buat tadi? Satu misalnya. Satu istilahnya adalah hasil belajar adalah. Nah, jadi carilah sini menurut para ahli. Buat notnya. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode pembelajaran karya wisata para ahli apa? Kemudian ketiga, belajar mengarang pada bahasa Indonesia. Siapa titik adalah identifikasi masalah ini berhubungan dengan masalah-masalah hasil belajar mengarang. Nih, kira-kira rendahnya hasil belajar mengarang itu apa? Sebab ini masalahnya apa? Pertama kita buat di sini. Yang pertama adalah misalnya siswa kurang imajinasi. Pertama. Yang kedua, metode pembelajaran guru yang menggunakan metode konvensional. Nah,
Kemudian siswa kurang imajinasi, metode pelajaran yang menggunakan metode konvensional, apalagi kira-kira yang berhubungan dengan masalah ini. Ini pembelajaran yang kurang memberikan penghargaan, memberikan dorongan untuk membuat karangan. Ini pelajaran ini banyak jenis-jenisnya sini. Kemudian rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya adalah kita blok di sini. Ini judulnya. Ini kita blok, kemudian kita copy di sini. Kita masukkan di sini rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah. Kita klik sini. Buatan tanya, bagaimanakah upaya meningkatkan hasil belajar mengarang pada mata bahasa Indonesia dengan menggunakan metode pembelajaran karya wisata siswa kelas 4 di SDIT Nur Salam Pekanbaru. Ini batasan masalahnya apa? Batasan masalahnya kita buat dikarenakan batasan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada apa? Ini pada upaya fokus kepada judul. Titik, selesai. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk apa? Yaitu untuk mengetahui. Kita klik saja yang tadi. Itu untuk mengetahui apa itu? Yaitu untuk mengetahui. Kita rubah bahasanya upaya peningkatan. Untuk mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar mengarang pada materi pelajaran di. Sudah selesai, titik nih. Manfaat penelitiannya adalah secara teoritis dan secara praktis. Manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang sih pengetahuan terutama dalam ilmu pendidikan, misalnya mengenai apa? Katanya apa itu hasil belajar, mengenai apa? Mengenai upaya ini, karya wisata. Ini kita copy sini, kita masukkan di sini. Selesai. Kemudian kajian teorinya. Kajian teori tadi adalah berdasarkan yang ini tadi. Kata kuncinya tadi apa? Kata kunci tadi kan kita ingat pertama adalah ini kerangka teorinya kita buat. Kita kali teorinya. Teorinya adalah pertama hasil belajar. Yang kedua adalah metode karya wisata. Kemudian belajar mengarang. Ini. Jadi ini kita cari nanti, misalnya ini pengertian, misalnya satu, hasil belajar. Teori
teori hasil belajar. Ini cari sini di bisa dilihat di jurnal, bisa dilihat di buku-buku. Ini juga sama. Apa di sini? Pengertian hasil belajar. Kemudian apalagi kira-kira teorinya? Teori metode karya wisata. Kita maaf sini, yaitu pengertian karya wisata. Metode karya wisata. Oke. Kemudian mengarang kan seperti itu, mengarang. Jadi setelah itu, sobat, dari pengertian ini simpulkan juga. Jadilah jadi seperti ini. Sama. Penelitian yang relevan ini bisa, yaitu adalah misalnya jurnalis. Misalnya judulnya apa? Misalnya judulnya adalah bersama, atau mirip sedikit yang dibuat situ judulnya. Misalnya yang B, misalnya karyo, misalnya dibuat. Ini penelitian yang berhubungan, ya relevan, yang berhubungan lah. Ada tuh dia membahas tentang hasil belajarnya kah, atau tentang ini metode pembelajaran. Penting ada bahasannya sedikit tentang itu. Kemudian kita kembali lagi, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dari hasil pemahaman kita tentang landasan teoritis. Kerangka berpikir secara singkat saja adalah jika, misalnya jika apa? Jika hasil belajar, jika penggunaan metode karya wisata dapat membuat siswa senang dan termotivasi, maka dengan sendirinya akan memberikan dampak positif terhadap hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar mengarang pada materi mengarang bahasa Indonesia misalnya. Indonesia. Ini gambarannya. Artinya ada hubungan di situ. Ada hubungan. Oke, hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah kita buat sesuai dengan judul. Judulnya apa? Judulnya adalah metode pembelajaran karya wisata dapat meningkatkan hasil belajar. Itu ya, metode karya wisata dalam pembelajaran mengarang, atau penerapan boleh juga. Penerapan metode karya wisata dapat meningkatkan hasil belajar mengarang pada bahasa Indonesia, di mana? Atau pada siswa, atau di
Kita lihat judulnya. Mana judulnya? Di mana? Di di kelas atau di SDT atau kelas 4 sebagainya. Kita buat. Oke, setelah itu, setelah selesai ini semuanya, hipotesis sudah. Metode penelitian. Metode penelitian ini termasuk setting penelitian. Setting penelitian di antara jenis penelitian. Buat jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Sudah selesai, buatlah nih jalur ahli apa itu PTK misalnya. Lokasinya di mana? Misalnya, lokasinya adalah di SDIT Nurul Salam, Pekanbaru. Waktunya adalah dimulai adalah 3 bulan setelah seminar proposal. Oke, subjeknya. Subjek penelitian, objek penelitian. Subjeknya siapa? Subjeknya adalah siswa. Subjeknya adalah siswa kelas 4. Kelas 4 SDIT Nurul Salam, Kota Pekanbaru misalnya. Ini objek penelitian, objek penelitiannya apa? Judul. Kita lihat berarti judul. Penelitiannya apa? Objek penelitian adalah meningkatkan hasil pelajaran karya wisata. Ini objeknya. Bahasan dari judul itu objek penelitian kita. Oke. Oke, prosedur penelitiannya, perencanaannya gimana? Perencanaannya mungkin kita buat pertama adalah membuat RPP misalnya. Yang kedua membuat pedoman pembelajaran. Itu. Tindakan penelitiannya apa? Tindakan penelitiannya gimana? Pertama dulu pembukaan ya kan. Yang kedua dari pembukaannya apa saja kira-kira? Pembukaannya kan banyak nih. Pembukaannya apa saja? Kemudian pembukaan belajar maksudnya. Yang kedua adalah isinya apa? Kemudian penutup. Itu tindakan. Di observasi tindakan. Observasi ini setelah mengobservasi ini gimana hasilnya? Dan refleksi. Teknik pengumpulan data. Misalnya satu misalnya observasi, 2 wawancara, dan ketiga dokumentasi. Oke. Tekniknya gimana? Teknik misalnya. Tekniknya satu. Teknik observasi ini menggunakan apa dia? Misalnya teknik analisanya tentang menggunakan persentase misalnya dan sebagainya. Inilah uraian singkat mengenai cara membuat proposal secara umum. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.